Pemirsa, polisi berhasil menangkap satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki atas nama Peggy Setiawan alias Peron. Hingga saat ini Peggy masih menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis langsung dari Polda Jabar. Rifki, bagaimana proses pemeriksaan terhadap Peron? Apakah sudah diketahui sebenarnya peran dari Peron ini dari kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam? Ya, selamat sore Reza dan juga Zilvia serta pemirsa. Memang saat ini kami masih berada di Mapolda Jabar, di mana proses pemeriksaan dan juga pendalaman keterangan terkait pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon terhadap terduga pelaku yang sebelumnya telah diamankan oleh Polda Jabar atas nama Peron alias Peggy Setiawan ini masih berlangsung. Dan saat ini kami pun masih belum menerima keterangan lanjutan terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut. Kami pun hingga saat ini baru menerima sejumlah informasi yang terkonfirmasi. Di antaranya memang Peggy ini ditangkap pada kemarin malam dan diketahui merupakan seorang buruh bangunan selama berada di Bandung. Dan terkait dengan peran dari Peron ataupun Peggy Setiawan ini, memang pihak kepolisian juga belum dapat memberikan konfirmasinya karena masih dalam proses pemeriksaan. Apakah dia adalah dalang ataupun otak ini masih belum dapat dipastikan. Namun berdasarkan keterangan yang diberikan keluarga Vina ataupun korban, memang sempat muncul dugaan bahwa Peron ataupun Peggy Setiawan ini merupakan dalang ataupun otak. Apalagi ketika keluarga menyatakan bahwa Peron ataupun Peggy Setiawan ini mengalami sakit hati terhadap Vina yang kemudian akhirnya melakukan kekerasan dengan melibatkan sejumlah teman dari Peron ataupun Peggy Setiawan ini hingga menghasilkan pembunuhan yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Dan hingga saat ini pun kami mendapatkan informasi bahwa nantinya dalam proses pemeriksaan keluarga dari Peggy Setiawan ataupun Peron ini nantinya juga akan dihadirkan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat, yang nantinya juga keluarga dari Peggy Setiawan ini akan didampingi oleh tim penasihat hukum, di mana selain untuk mengetahui apa saja peran dari Peggy Setiawan ataupun Peron ini, namun juga untuk menentukan bagaimana ataupun seperti di mana lokasi dari dua DPO lainnya yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Ditangkapnya ataupun diamankannya Peron saat ini juga memaksa Polda Jawa Barat untuk harus lebih bekerja lagi dalam mencari dua DPO yang masih tersisa, yaitu Andi dan juga Dani, di mana memang dalam proses pencarian nanti Polda Jawa Barat juga akan kembali memeriksa ulang 7 terpidana kasus ini yang sebelumnya sudah dipindahkan dari Lapas Cirebon menuju ke Rutan Kebonwaru Kota Bandung, di mana hal ini ditujukan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan juga pengumpulan data serta kesaksian dalam mempercepat proses penyelesaian kasus ini, terutama dalam pencarian 2 DPO yang tersisa. Dan memang kalau kami mengutip dari keterangan Polda Jawa Barat pada Jumat lalu, dikatakan ada sejumlah hambatan yang ditemukan oleh tim penyidik ataupun tim kepolisian. Di antaranya memang selain dari Dani dan juga Andi yang sudah menjadi DPO selama kurang lebih 8 tahun ini, tentunya menyulitkan proses pencarian tersebut karena belum mengetahui di mana keberadaannya. Selain itu, terpidana yang berjumlah 7 orang ini juga sempat mencabut keterangannya. Padahal waktu diperiksa di Polres Cirebon Kota, para terpidana ini menyatakan kesaksiannya terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut dengan mengatakan 3 DPO yang saat ini tersisa 2 itu turut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Dan tentunya juga salah satu yang menghambat dari proses pencarian ataupun penyelesaian kasus ini adalah identitas dari para pelaku ataupun DPO, terduga pelaku ataupun DPO ini yang masih dicari tahu lebih lanjut ataupun lebih dalam oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat, karena berdasarkan kesaksian terpidana nama-nama yang diberikan itu merupakan nama panggilan, bukanlah nama asli ataupun nama lengkap, sehingga untuk saat ini pihak kepolisian Polda Jawa Barat sendiri masih terus mendalami bagaimana keterangan-keterangan lebih lanjut yang akan diberikan untuk mempermudah dan juga mempercepat proses dari penyelesaian kasus yang telah terjadi selama kurang lebih 8 tahun ini. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Reza dan juga Zilvia di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat.